Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nopri Arnanda dengan NPM 2020 4450545. Di sini saya ingin mempresentasikan judul pemilihan supplier daging ayam menggunakan metode ISM dan ANP serta software ISM profesional 2.0 studi kasus di UMKM Chicken Station. Di sini saya presentasi dari bab 1 hingga bab 3. Yang terhormat yaitu pembimbing Bapak Dr. Endang Suendar MT. Lanjut, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu kualitas produk sangat ditekankan bagi seluruh konsumen. Maka dari itu, perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha sangat ketat di setiap tahunnya. Para pengusaha tentunya berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik dalam bidangnya. UMKM Chicken Station merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan sejak tahun 2007. Perusahaan ini memproduksi ayam goreng atau ayam crispy. Dalam proses produksinya sangat bergantung pada bahan baku ayam potong broiler yang diambil di tempat supplier. Ada 3 supplier yang memasok bahan ayam potong broiler dan dengan permasalahan masing-masing, yaitu yang pertama ada pasar Musidaru Depok. Permasalahannya yaitu kualitas yang kurang, harga murah, dan persediaan baik. Yang kedua, pasar Salak Depok. Permasalahannya yaitu kualitas kurang, harga tinggi, dan persediaan baik. Yang ketiga itu pasar Cikemahi Cibinong, yaitu permasalahannya yaitu kualitas baik, harga tinggi, dan persediaan kurang. Terdapat permasalahan yang terjadi di UMKM Chicken Station dalam menentukan supplier yang tepat. Pada UMKM Chicken Station, pemilihan supplier masih berdasarkan kerabat dekat atau relasi dengan UMKM lain. Sedangkan pemilihan yang baik perlu adanya pertimbangan dan kriteria lainnya. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kriteria yang digunakan dalam memilih supplier yang tepat. Yang kedua, untuk menentukan kriteria kunci dalam memilih supplier yang tepat dengan analisis Big Mac. Yang ketiga itu untuk menentukan keputusan supplier yang dipilih bagi UMKM Chicken Station dengan metode ISM dan ANP. Lanjut, itu adalah penelitian terdahulu. Yang pertama itu Octavia tahun 2019 dengan judul Pendekatan Metode ISM dalam penentuan kriteria kunci pemilihan supplier pada perusahaan produksi. Yang kedua yaitu Prawoto tahun 2023 dengan judul Pemilihan Supplier limbah plastik dengan metode Integrative Supplier Modeling dan Simple Multi Attribute Rating Teknik atau SMART studi kasus di CP Indostar Cilegon. Lanjut, yaitu ada kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir itu pertama ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Chicken Station adalah masalah pemilihan supplier bahan baku yang sering terjadi, yaitu kualitas persediaan yang masih kurang serta harga yang masih relatif dinamis. Yang kedua itu ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode ISM dan ANP serta menggunakan mendukung software ISM 2.0 untuk mengetahui supplier terbaik. Yaitu yang lanjut, yang ketiga ada data yang digunakan adalah data supplier UMKM Chicken Station dan pengambilan data questionnaire kepada 3 responden pegawai, yaitu general manager, kepala bagian produksi, dan logistik. Yang keempat yaitu analisis data. Setelah didapatkan dari hasil dari pengolahan menggunakan metode ISM dan ANP serta menggunakan pendukung software ISM profesional 2.0, data kemudian dianalisis dan dijelaskan menggunakan analisis Big Mac untuk mengetahui kriteria supplier yang sesuai dengan perusahaan dan memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan supplier. Pastinya menguntungkan perusahaan apabila memilih supplier terbaik sesuai dengan kriteria perusahaan. Dan yang terakhir adalah hasil yang diharapkan. Setelah dilakukan analisis data, penulis mengharapkan data mengetahui hasil yang nantinya bisa dibuat ke dalam suatu kesimpulan sesuai dengan yang tertera pada tujuan penulisan ini, dan dapat dipastikan ini dapat menguntungkan pihak perusahaan serta masukan kepada perusahaan agar tidak terjadi permasalahan dalam pemilihan supplier. Lanjut, yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama ada metode ISM. Untuk metode ISM ini atau Integrative Structural Modeling merupakan metode pengambilan keputusan dari situasi yang kompleks dengan menghubungkan dan mengorganisasi ide dalam pertama visual. Metode ISM digunakan dalam beberapa bidang, seperti dalam penentuan kriteria kunci pemilihan supplier, penentuan strategi dan pemilihan supplier. Output dari metode ini dapat digunakan sebagai input untuk metode Analytical Network Process atau ANP. Yang kedua itu ada metode ANP atau Analytical Network Process. ANP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dengan berdasarkan kriteria atau multi criteria decision making atau MCDM. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saalty yang merupakan pengembangan dari metode HAP yang dapat memecahkan masalah kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Metode ini menggunakan jaringan untuk mempresentasikan struktur masalah keputusan, bukan hierarki. Metode ANP digunakan dalam pengaruh pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang saling terkait.
Output dari metode ini adalah pengukuran kumulatif dari setiap kriteria dan subkriteria dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lanjutan daripada metode penelitian yaitu ada analisis Big Mac, yaitu analisis Big Mac dibangun berdasarkan nilai driving power dan dependence power. Dari hasil yang diperoleh, transitivitas akhir pada metrik RM. Selain itu, analisis Big Mac dibagi ke dalam 4 kuadran yaitu dependent, independent, linkage, dan autonomous. Adapun pemahaman dari 4 kuadran tersebut adalah yang pertama ada dependent, ialah variabel yang memiliki ketergantungan tinggi dan kekuatan mempengaruhi rendah. Yang kedua independen, yaitu variabel yang memiliki daya pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Yang ketiga linkage, yaitu variabel yang memiliki daya pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi. Yang keempat autonomous, yaitu variabel tidak memiliki daya pengaruh dan ketergantungan tinggi. Metode ini sering dipakai untuk melakukan identifikasi faktual kunci. Adapun langkah daripada metode ini adalah mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan antar variabel, dan mengidentifikasi variabel kunci. Lanjut yaitu ada software. Software ISM profesional itu adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan analisis interpretif struktural modeling atau ISM dalam memetakan masalah yang kompleks dengan banyak kriteria yang terkait. Software ISM ini dapat digunakan untuk melakukan analisis ISM dan ANP secara terintegrasi dalam pemilihan supplier. Selain itu juga bisa dilakukan analisis micmac. Lanjut yaitu ada waktu penelitian. Untuk penelitian dilakukan selama 9 bulan sejak Oktober 2023 hingga Juni 2024 di UMKM Chicken Station. Berikut merupakan alur proses penelitian, waktu penelitian, dan kegiatan penelitian yang dilakukan selama proses pembuatan laporan tugas akhir. Yaitu di sini adapun waktu penelitian yang diwarnakan pada tabel bawah ini, yaitu ada pengajuan judul, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Untuk pengajuan judul ini yang pertama di bulan Oktober, selama di bulan Oktober. Yang kedua ada pendahuluan yaitu di bulan Oktober juga. Yang ketiga kajian pustaka dikerjakan di bulan November tahun 2023. Yang keempat metode penelitian dikerjakan di bulan Desember tahun 2023. Yang keempat pengumpulan data dikerjakan selama 3 bulan dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024. Yang kelima yaitu pengolahan data dikerjakan selama 3 bulan dari bulan Februari hingga bulan April tahun 2024. Yang kelima yaitu yang keenam pada hasil penelitian. Hasil penelitian ini dikerjakan di bulan Mei tahun 2024 dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dikerjakan di bulan Juni tahun 2024. Lanjut yaitu di sini ada tahapan penelitian. Mulai yaitu yang pertama ada mulai. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, kualitas dan persediaan bahan baku serta harga. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada studi pendahuluan, observasi lapangan, wawancara, informasi pendukung. Yang ketiga yaitu studi literatur, jurnal, e-book internet, pemilihan dan kriteria supplier, metode ISM, NP, dan MIKMAK. Pengumpulan data, identifikasi kualitas dan persediaan serta harga penilaian serta harga. Kedua, penilaian hubungan kontekstual antar kualitas dan persediaan serta harga dengan kuesioner ISM. Lanjut pengolahan data yaitu ada metode ISM, ANP, MIKMAK, dan software ISM. Yaitu metode ISM membentuk struktural membentuk SSM, membentuk RM, membentukkan level dengan literasi, membentuk final reachability matrix, membentuk canonical matrix, menggambarkan metode ISM. Metode ANP yaitu pembuatan jaringan ANP, penghitungan bobot kriteria, pemilihan supplier berdasarkan kriteria. Metode MIKMAK memasukkan data dependent power dan driver power, analisis masing-masing sektor atau kuadran. Software ISM memasukkan data struktural self-interactive metric atau ISM, hasil reachability metric atau RM yang telah di cross-check transferability rule. Yang ketiga yaitu hasil diagram, dan terakhir adalah penggambaran ISM dengan software. Lanjut yaitu ada uji keabsahan data. Yang pertama ada uji fasilitas data, yang kedua yaitu uji reliabilitas data. Lanjut yaitu ada analisis dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Baik, sampai di sini yaitu presentasi dari bab 1 hingga bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.